Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IG dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu kembali di program acara obrolan pagi seputar baru menyapa. Ya tentunya Ogi baru menyapa. Ya, dan pagi ini Alil akan menemani Anda di pagi ini sampai dengan jam 9 nanti. Dan mudah-mudahan semuanya pada sehat-sehat dalam kondisi yang prima selalu dalam menjalankan aktivitas pagi ini. Ya, apalagi mungkin saat ini sudah ada di tempat aktivitasnya. Ya, mengerjakan sesuatu yang mungkin yang tertunda dari kemarin. Ya, baru kali ini sempat dilaksanakan dan sambil juga mengikuti acara obrolan kita pagi ini. Ya. Dan tak lupa kami ucapkan selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini mungkin ada di kebun atau di mana saja atau di pasar kah? Iya. Dan tentu pagi ini saya tidak sendiri namun tetap sama Bang Ilo akan temani Anda di acara ini. Dan kita sapa dulu Bang Ilo yang sudah ada di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat, salam demokrasi, dan selamat berjuang untuk semua ya, untuk kebaikan baru ke depan, Bang Adel. Iya. Gimana kabar ini, Bang? Ya, kabar baik. Sedikit agak telat ini, Bang Adel. Iya. Saya tidak tahu siapa yang telat ini. Aduh tadi. Sempat tadi tuh handphonenya saya mau kasih Mi. Tak restart ki. Waduh. Itu sempat memakan berapa hampir 15 menit. Iya. Padahal mestinya kan sama juga dengan motor Honda itu, jadi tidak begitu live, langsung ada penonton kan. Jadi tapi langsung tadi banyak. Tadi banyak menonton pas live. Mungkin dah tunggu-tunggu maki ini. Langsung live, langsung banyak. Iya. Ada sampai 20-an. Iya. Mungkin dah tunggu ini. Iya. Iya. 20-an yang di dalam, yang di luar mungkin lebih ya. Semoga. Gitu dia. Dan pagi ini nulai kapang katoni yang mengikuti acara ini yang saat ini ada di pasar. Ya, selamat beraktivitas, selamat sapai dale ya. Sapa dale halala. Dale halala ya, mudah-mudahan mega pangeli ya. Ya, malomo sempo dale tak manang. Iya. Apa kau kama pangali kama itu saro tapi kau gaga pangali de season itu gaga untuk bunga. Iya, apa aku pange gaya makadai masaki kupasai. Masaki kondisi ekonomi kama di. Iya. Mengeluh kasih Pak Balu makadawi kada ya tace di minasa panggil ala de ceng kamu yang sengi TikTok jadi ya witar kalau ka joka pas saya kasi TikTok mani bawa ya biasa tuh nade gaga TikTok mundur makita tuh pada Pak Balu tuh kada siaga itu muala kada masukna ya maku mutikeng maku gaga jadi kalau lalu lagi ko pas itu alhamdulillah mantaji madan nih mantaji puamadan nih apa tapi itu kasih gagal lah ya tabe pun ngaji lepaki agak teli agak sapa tuh tapi kan
Itu syukur-syukur kalau masih ada ditanya seperti itu. Tapi kami itu mah dari metona kasih gagal lalu lorong nah. Iya. Terutama kita ku pasak berhubungan di lero pak balu-balu pakaiannya, pak balu sepatu apa dan sebagainya. Kang materuk mai lo tahu ku harga 35 ga atau agak kok kebutuhan seperti itu. Iya. Kalau peralatan listrik atau apa ya kan lari lo ke Mr. Day. Iya. Ya, jadi ku ya miro natung kenali langsung iku yang bersangkutan. Makanya itu biasa makedaki pakan jaki pakan jaki langsung pakan jaki atau rona. Bagaimana caranya supaya rupangal mater yo tama pas mengeli bale mengeli kaju. Nah teta to ni kasih bara-bara lengai balu supaya melitasi di sini tenapal subungali. Iya, apa biasa tuh kok agak nasena aku lo kaki supermarket agak biasa deh. Maka deh se di milo ili maka deh yami hello oli loka ya lor. Tapi ya jopa karena runtuh ya kada usapa biasa ya. Ternyata kayak jadi seperti itu. Iya, makutoni ku pasai di. Iya, kalau pasar itu pasar tradisional itu sudah bersih, nyaman, aman, kemudian penjual-penjualnya semuanya ramah. Kalau itu ramahnya kan mana sen? Apa kan aku ke pasar kalau di mungkin tahu ya Bung Ali. Iya. Dia pada ku supermarket makada. Aku kro siaga hargana. Ya siku tuh mah jakeng. Gitu. Masih ada tawar-menawar Bung Ali. Kalau di pasar-pasar tradisional dan itu yang paling penting tadi satu kali jalan semua kebutuhan bisa dibeli di pasar kan. Iya. Mapada maku kue kasih anu ita pangilo apa itu? Angkada sepasar malam. No. Iya. Kok pasar pagi pada mau kapan? Dewi sengira Bang Ali senam aja kapan ya pasar malam pak malam mimpi gau ya. Iya. Cuma kan kita selalu identik itu pasar malam dengan ada hiburan untuk anak ya. Iya. Jasa hiburan sih sebenarnya bukan hiburan apa kau makan ke hiburan itu nih wajah nih kan wajah mana Bang. Pokoknya aku kasih nama aku tuh bansana hoya malu wasi kantong itu. Kantong atau mato ayo pak. Iya. Wangarangi biasa tuh kok mantaji caleg kak biasa kok ke pasar malam dekat ini aja sih. Mana kah? Matal pemalang gue tengkak ke pasar Malang pak. Oh maksudnya kada traktir ki. Iya si bawangnya lo joka. Oh iya. Kang kepoji ini. Tapi sebelum kita mau bicara itu Bung Alil kalau kita lihat di media sosial ini. Iya. Ada juga beberapa hal yang menjadi pembicaraan sampai hari ini ya. Satu adalah persoalan sampah ya. Maga sih sampai. Apa seso sampai. Sampah yang mungkin menurut sebagian teman-teman dan warga baru itu belum ada solusi yang ini terutama di luar daerah baru misalnya kecamatan baru di luar daerah kayak Maluserasi dan sebagainya ke sana itu ya itu perlu karena terkadang ketemu sampah di pinggir jalan. Wah sedih maka agak sampah ke rumahnya. Agak. Sekarang itu sampah adalah persoalan serius makanya kemarin kayak di Makassar itu wali kotanya itu betul-betul pergi ke Kementerian Lingkungan Hidup, Keliling dan sebagainya mungkin untuk mendapatkan support ya. Apalagi kita kan kalau di Baru ini masih satu ya tempat pembuangan sampah kita ya. TPA kita masih yang di Botolai. Ya. Mestinya kan sudah ada beberapa tempat minimal 2 lah atau 3 ya Bung Alil ya supaya tidak terkonsentrasi karena kosnya juga besar itu kalau kayak dari Maluserasi mau diantar lagi ke Baru waduh. Operasional cost-nya pasti besar Bung Alil. Iya dan tentu ke depan ada koordinasi pembagian tanggung jawab juga mungkin dengan desa dan sebagainya Bung Alil ya. Bahwa koordinasi camat. Apa uang kalinga kereba juga. Uang kalinga kereba biasa Omilo tuh. Uang kalinga anu mihe. Maka deh angka di perda terkait dengan sampah Oh iya Bu. Iya. Tapi dia upahnya ke keagamaan gitu. Iya. Tapi ya ita jeta jangan nagiro perdana.
Tapi Meta nih Oh, kan lama. iya. Mungkin belum jadi ya, perdanya belum diputuskan ya. Oh, maku kapan? Iya. Iya, bagus juga untuk kita pantau sebenarnya itu untuk kita terlibat. Terus yang kedua, saya lihat juga ini masih ramai persoalan investor ini Bung Alil. Maga sih. Betul, na maparing garang kita ruang kota maka kong kasih matu investor elo tamak ku beru aja nasangi idemo sih atau diberikan kesulitan supaya ada betul investasi yang masuk Bung Alil seperti itu. Iya. Angka tuh biasa mak keda, angka mak bicara kede. Mau atau nak berugi nasang keda magay. Kede deh. Yo le nasang aturangi Muhammad napa ki lumah balu nasang kede ya kuku nasang manu si anu mau ngajak na. Maka deh napa langsung pakai majak. Napai reket saro nelaw ni wasele na gitu ya. Jadi memang pengalaman kah pengalaman iya, jadi pengalamannya. Jadi memang ini Bung Alil ya. Iya. Salah satu ya bukan hanya itu tapi salah satu cara memang untuk bagaimana agar kita bisa mengurangi angka kemiskinan, kemudian mengurangi angka pengangguran. Ya memang harus ada investasi yang masuk di daerah ini Bung Alil. Iya, aku degaga. Tapi investasi yang sifatnya produktif itu dalam arti yang memang menyerap tenaga kerja. Kalau misalnya masih sulit untuk mendapatkan investasi, ya paling tidak pemerintah bisa mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada di Baru untuk dikelola, Bung Alil. Dikelola lah atau memunculkan sendiri inovasi-inovasi Bung Alil seperti misalnya peternakan. Kita kan punya lahan yang luas. Sekarang kan ada MBG yang memiliki banyak kebutuhan telur, ayam pedaging, ya. Kemudian ada sektor pariwisata juga bisa dikembangkan. Nah itu kan semua bisa menyerap tenaga kerja yang akhirnya berkonsekuensi kepada peningkatan pendapatan asli daerah dan juga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru Bung Alil. Iya. Angka ada komentar ini di bawah ini. Dente, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam dan selamat pagi. Mengenai masalah sampah, maki sampai, ya, bermasalah meter sampai di Amilo di? Iya betul. Ya, bermasalah, iya. Jadi kami ucapkan juga selamat bergabung ini untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di acara Ogi Baru Menyapa. Kami mengajak untuk bantu kami untuk tap layar, kemudian bagi-bagikan link ini ke teman-teman atau siapa saja, karena terutama ero simpololo ero kayak kemeranto kudu daerah lain supaya satu perkembang aku kampon Bung Alil toh. Dengan misengi kalau mari candrin dia mau dia naiseng Bung. Biasa kan? Biasa terjadi. Oh iya win. Tapi gue kan canggih nih Nah, canggih sudah teknologi kan ada handphone ya. Nah, jadi bisa dipantau. Tapi biasa tuh kada ibu te iya ka kada kayak gitu kada kakakku boleh padahal kakakku saliwang. Iya. Akan jamo ko mak itu tapi ko kada padahal topuran nak kain adek paniseng mat transfer mo ko mater. Awin ya canda-canda pagi hari. Iya. Jadi Amila. Iya. Ini kan terkait dengan masalah agak seni pasar malam. Pasar malam. Iya, tema kita ini pagi ini pasar malam menghibur. Betulkah pedagang pasar di mengeluh ini? Oh jadi pasar malam sih bahasnya. Iya. Waseng yang bahas nih biasa ke pura janci ki maka dah taja-taja nih di atas tanggal 13 pi. Makanya rodoro. Dia bisa Pak de pa ganun na. Aka dua ni WA. Dia pa nabalas sih. Dia bisa kada. Iya. Dia bisa kada deka. Mungkin dia pa tu nare kingi iga radio ka apa Bu. Olah. Dia pa nareking. Dia pa nareking. Ya ko yule ireking. Ya. Supaya nareking.
begitulah nanti seiring dengan perjalanan waktu Bung Alil. Karena semua by proses kan seperti Oh, itu. maku ya. Oh iya. Dan itu aja sebenarnya itu nauntungkan Bung Alil. Ale namu tomba tuh. Iya, tongang. Iya, kok pertama natepati janjinya berarti kan. Lepas boleh ku masalah satu kan bahwa dia pernah berjanji seperti itu. Ketunas kedai janji itu adalah hutang. Iya, Bung Alil. Iya. Dan kedua ya ini kan panggung ya untuk dia kan untuk menjelaskan seperti itu. Kesempatan. Nah, kita ini bukan lagi 100 hari, ini sudah lebih beberapa. Iya. Apa ini agak nuta, agak sumpama keuntungan tak di sini. Tidak ada Bung Alil. Dek nengke, dek wajah. Tidak ada keuntungan ini Bung Alil kecuali kita mengeluarkan biaya. Jadi persoalan kita karena kita peduli terhadap daerah kita ya. Kalau bayangkan ini ya kita paling tidak kontribusi kita listrik ini luar biasa Bung Alil. Kita menggunakan AC, menggunakan perangkat begini luar biasa. Iya. Ini ada bagaimana penerapan MBG di daerah untuk siswa-siswi di sekolah Bang Ilo. Wah. Ya MBG sudah mulai jalan ya. Tapi baru ada beberapa ya, terutama di kota sudah mulai saya lihat jalan ini. Di daerah-daerah lain sementara persiapan ada yang sudah mengatakan bahwa lahan dan sebagainya, terutama yang masuk di jaringan Gerindra saya lihat itu sementara baru mempersiapkan diri Bung Alil. Iya. Iya, kita ajak ini Om Milodi untuk berkomentar ini. Jadi kalau pasal yang nak makan memang pasal itu Bang Ali. Iya. Maka deh engka biasa engka agak senang informasi maka dah. Itu pasar malam Oh pasar malam. Pasar malam. Hoya ya. Hoya. Maka deh napan aja naseng papasae ku pasae. Padangkang iya Pak Balu apa rata-rata nasa lokan ikro engka mani protes sih tapi ada yang protes ya apakah apa ini diajak ini untuk pendengar atau saudagar Iga yang ingin berkomentar terkait dengan pasar malam, apakah betul? Di mana kan memang pasar malam Bung Ali? Di Wangkalingi Kareba, angke kutan di Terilau di daerah Copeng. Mau cawe paling bola tak tuh. Iya, Desa Pancana. Oh, Desa Pancana berarti dekat dari rumah. Iya. Tidak terlalu jauh lah, Bung Alil ya. Iya. Dari tempat tadi situ. Iya. Angka tuh. Baru-baru saya rasa di alun-alun ya, baru-baru di alun-alun. Iya. Nilai kapang lete. Mungkin karena kita tidak tahu persisnya. Apa dia panang kau ulo kayak aku. Kita hanya mau tahu barangkali ya Bung Alil ya. Mudah-mudahan ada pedagang orang baru terutama di daerah PKI sana selama yang dia rasakan selama ini ketika ada pasar malam. Apakah memang ada dampak yang dia rasakan? Iya. Kalau padangkang itu mah cerita kan gampang itu balik na tepu itu maka daerah biasa engkau mau ya lah panggil siku-siku pak laku mua. Aku ke pasar malam berkurang meto kan itu harus kita tahu Bung Alil. Iya, atau sebaliknya lagi. Atau sebaliknya kok kene, aku ke pasar malam aku ke pasar tambah mega panggeli. Iya kan? Karena itu kan pasar malam itu Bung Alil tidak identik dengan jasa hiburan seperti hoya-hoya dan permainan anak-anak itu Bung Alil ya. Tetapi juga memang beberapa pedagang-pedagang yang menjajakan barang-barang yang juga sebenarnya ada di dalam pasar dijual oleh pedagang-pedagang tradisional kita. Karena biasanya itu grup yang melaksanakan kegiatan pasar malam itu mereka juga sudah memiliki mitra Bung Alil. Kami tona reking anggota anak bangsa Peleju Panda, Mabalu A, Mabalu B, C dan D begitu. Jadi kalau ketika dia ada event dia tawari lagi itu kan membayar Bung Alil. Membayar. Seperti itu. Jadi mungkin narasakan ngerong kota kapaku PK terutama pedagang-pedagang makada. Aku siules sih mah tuh deh. Siules sih mah yang kurang barang laku Pak. Semua yang dijajakan ada semua di pasar malam boleh. Beda seandainya jajanan mereka yang ada di sekitar pasar malam itu mungkin konteksnya beda Bung Ali. Seperti itu. Iya.
Ike agak senai. Angka anu na komentar na yolo ibacang-bacangan deh. Pasar Mario Rio kade. Pasar malam cukup bagus terutama untuk memberi peluang usaha bagi pedagang kecil dan UMKM. Oh iya. Menurut nih kade makanja pasar malam ya nasabah age membantu pedagang, memberi peluang usaha bagi pedagang kecil dan UMK. Angka nih peratusin Intel TikTok. Bede. Angka tuh Intel TikTok. Mage. Intel nasi. Apa mega tuh marah-marah maku ku TikTok kan kata polisi TikTok naga tuh ngalin. Oh bede. Apa kata agak KPK TikTok agak wita. Iya. Si kumi tuh datar ya kena apa pak tak pada ku polisi na TikTok. Jadi memang sudah canggih sekarang. Iya. Angka bagusnya di live ini dihadirkan perwakilan pasar Pak. Oh iya. Caca. Iya. Makumu nih biasa kok dihubungi kan. Ya. Disampaikan juga ya. Jadi memang perlu semua proses Bung Alil. Idealnya kan seperti itu ya. Ini kan spontanitas mungkin dibahas oleh Iga setelah ada masalah, ada pro dan kontra ya terkait dengan pasar malam yang ada di sana. Idealnya seperti itu sebenarnya. Lebih kanjapi. Nah memang itu tujuannya kita sebenarnya hampir setiap pagi meluangkan waktu ini kita hanya untuk menangkap apa aspirasi yang berkembang di daerah kita. Syukur-syukur kalau ada leading sektornya yang terkait yang mendengarkan. Kalaupun ada nanti yang kita anggap krusial, kita mencoba menyampaikannya secara langsung kepada yang punya kewenangan, pemangku kewenangan seperti itu ya. Dan ini bagusnya juga Amilo. Kalau seumpama engkau nih pemangku kepentingan pemangku kebijakan apa toh? Yang sumpama dibahas ini terkait dengan pasar malam. Kalau sumpama ada perwakilan dari pasar mau berkomentar, ya masuk saja. Masuk saja. Iya, jadi bisa di sini. Jadi bisa diskusi atau menyampaikan atau beri kesempatan untuk komal istilah tadi. Bisa. Atau bisa juga menelpon. Menelpon di mana? Ya di sini di IG Radio ada nomor telepon yang sudah disiapkan. Betul. Ya dimaklumi juga Bung Alil karena memang ini kan acara belum terlalu lama, masih baru juga kita kemas ya. Insya Allah nanti kalau seiring dengan proses itu Bung Alil mungkin orang sudah stay semua seperti dulu mendengar drama Kumbara. Jadi gasnya dulu kita kan masih gas pelan-pelan dulu. Insya Allah mudah-mudahan aku mak barakai acara kita ini. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Jadi tanpa dilakukan upaya menelpon ya misalnya untuk menghubungi mereka sudah stay ketika kita sudah mempublish apa yang kita bicarakan pada hari ini kan sudah dipublish di grup-grup WhatsApp ya. Cuma masalahnya memang saudara-saudara kita orang baru belum pada umumnya ya mungkin belum sampai juga 10 mungkin 5% pun juga belum ya yang tahu ada kegiatan setiap pagi seperti ini Bang. Cuma perlu naseng pengawasan dari aparat keamanan atau petugas resmi di area pasar malam. Agak petugas kan? Biasa kami kita satpol agak tuh. Iya biasa. Ketemu biasa polisi agak. Iya biasanya kok pasar malam. Karena memang kenapa perlu dulu itu Alil Bung Alil kalau pasar malam itu kan biasa juga identik dengan judi. Dengan permainan-permainan itu kan ada biasa juga unsur-unsur judi jadi mereka dilarang makanya biasa ada unsur pengawasan. Biasanya sebenarnya dia lengkap dengan penawaran permainan-permainan seperti itu tetapi saya lihat di dalam perkembangannya sudah banyak yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur judi. Yang kedua adalah biasa juga terjadi insiden dalam bentuk kecelakaan anak-anak yang menggunakan jasa itu Bung Alil. Yang komedi. Jadi harus memang di dalam pengawasan bisa dia jatuh atau apa dan sebagainya. Jadi memang perlu pengawasan dan itu mestinya wajib Bung Alil.
ada parkir kendaraan yang begitu besar. Jadi ya bagaimana pasar malam itu kan bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman untuk semua pihak, sehingga tetap harus ada hadir pengamanan memang Bung Alil. Nah, cuma memang ini kita harus bagaimana ya, karena kita belum punya data juga yang cukup bahwa apakah betul ada dampak yang dirasakan oleh pedagang pasar tradisional Bung Alil. Karena ini hampir kan setiap tahun ini bergilir dari Takalasi ke Malusetasi ke Balusu ke Baru, nah, bergilir ini Bung Alil. Neseter maka ada na kota mapak kue purasi panen tambak ku pancana kapan repange papangempang ku kira makan jaro. Tahun-tahun sekian bulan sekian kita naik di daerah Dacipong kalau di Barus itu di lapangan karena di situ Pure Mangala atau Pure Masang kita Bung Adil ya. Seperti itu. Kalau saya sih ke depannya itu mestinya harus ada keterlibatan pelaku usaha mikro. Makasih lokal, banyak Mini Jaya ya. Ada keterlibatan usaha mikro lokal. Jadi jangan hanya dari luar ya Pak balu-balu mana Bung Alil. Harus ada produk-produk lokal. Nah, itu kan empowerment namanya, pemberdayaan. Mestinya digagas seperti itu. Kalau tidak ya jangan dikasih izin Bung Alil, karena apa tujuan kita kan? Tujuan kita adalah bagaimana pelaku-pelaku usaha mikro lokal yang ada di daerah ini ada manfaat ekonomi yang didapat dari situ, bukannya sekedar kita ingin mendapatkan penghasilan sebagai bentuk PAD dalam bentuk retribusi, bukan, tapi mereka juga harus diperhatikan boleh. Iya, angka dampak nerike nadi. Iya. Ada nih komentar ini. Peratusin Intel TikTok, wah. Sumber utama yang menginformasikan bahwa pedagang pasar mengeluh itu dari mana? Ini harus jelas semua. Yang kalinga anu mihe. Apakah jadi? Tidak, bukan yang kalinga. Memang ada kan surat ditandatangani oleh Asosiasi Pedagang Pasar. Oh, begitu kan? Iya, ditandatangani, diketahui oleh kepala desa dan asosiasi dengan kepala pasar PKI Bung Aldi. Yang protes itu di grup-grup WhatsApp Kabupaten Baru kan beredar itu surat protes itu Bung Aldi ya. Seperti itu. Oleh karena itu menurut saya perlu ada pencerahan terkait dengan yang ini Bung Aldi. Cepat harus diantisipasi Pak, ini karena misalnya sudah berjalan 1, 2, 3 hari tiba-tiba nanti ada dampak lain, jadi memang harus dikelirkan Bung Aldi. Seperti itu. Iya, silakan kita ajak ini untuk yang ingin komentar, silakan. Siapa tahu siapa ini Intel TikTok ini mau bergabung, silakan. Bisa bergabung sama kita di sini untuk komentar-komentar. Kemudian selanjutnya di Baru memang perlu pusat-pusat keramaian untuk mendorong perputaran ekonomi. Betul Bung Alil. Iya. Ini Mario Rio. Kemudian ada Ani. Sekarang pasar PKI, kenapa PT masuk di dalam pasar tunggu penumpang? Nah, ada tempatnya di luar. Mana kan? Ada terminalnya maksudnya kabar. Iya. Matamaku area pasar weh. Iya. Nah, di Matoma ga? Ya kan kalau saya nggak salah pasar di sana itu kan di sampingnya terminal ya. Iya. Logikanya kan sebenarnya itu mobil-mobil penumpang di daerah itu yang antar desa itu Bung Ali, mestinya dia kan stay karena ada sudah tempat-tempatnya di terminal itu. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah datang ke sana, tapi konsepnya kan seperti itu boleh. Kenapa pasar itu harus berdampingan dengan pasar, terminal, harus berdampingan dengan terminal. Nah kalau sudah PT-PT masuk ke dalam pasar itu tanpa bikin semraut lagi itu Bung Ali, tanpa bikin kacau lagi lalu lintas itu terutama pada hari-hari pasar. Mestinya tidak boleh Bung Ali kalau menurut saya. Dana ding ini apa? Tidak boleh ya. Mudah-mudahan ada yang pengelola pasar di sini yang mendengarkan, dan mengikuti acara ini,
Dan Nolai mak bongkar aja kapan roh, membongkar barang ke kapan tapi foto PT nak pakai. iya nolai Karena kapan? kalau saya lihat di pasar Matirawali itu sama sekali tidak ada Bung Lil. Mereka stay semua di samping, tapi memang bagus karena mereka hanya nyebrang saja karena memang sudah terkoneksi kan Bung Lil, maksudnya terintegrasi dengan baik. Jadi Iya. Ya, oke. Untuk Anda yang ingin komentar silakan. Apakah terkait dengan pasar malam atau pasar yang ada di PK atau pasar yang ada di Baru yang ingin dikomentari? Apakah memang ada dampakkah bagi pedagang di pasar yang ada di Baru kalau ini? Ya. iya Bung Lil, kalau memang mereka tidak terlibat ikut menjual di dalam pasar malam itu dan produk-produk yang umumnya mereka jajakan di pasar tradisional juga dijual di situ dengan harga yang lebih di bawah biasanya meskipun kualitasnya berbeda, pasti kan kena dampak Bung Lil. Iya di. Pasti ada dampaknya. Iya. Apa biasa engkau tahu minta mengobrol agak nih? Kede serba 5.000 2.000 ya. Meskipun keadaan kualitasnya beda Bung Lil ya. Iya. Jadi yang saya lihat, saya perhatikan selama ada pasar malam terutama di Hoya-Hoya kalau ada di lapangan di dekatnya alun-alun itu Bung Lil. Iya. Kita hanya kebagian itu biasanya itu hanya penjualan kuliner. Minuman, makanan, penjual bakso dan sebagainya ya. Dan orang-orang tua kita, nenek-nenek itu mak balu agak senar canggoreng. Iya. Aku mau balu jual yang jual-jual barang-barang plastik dan sebagainya itu Bung Lil. dari luar. Kebutuhan alat rumah tangga itu memang sudah partner dari biasa yang melaksanakan Hoya-Hoya. Kami menarik partner Bung Lil. Nah, barang-barang yang seperti itu yang terbuat dari plastik dan sebagainya itu kan juga banyak dijual di pasar, Bang. Mungkin itu dampak yang dirasakan. Nah, masalahnya perjalanan durasi waktu daripada Hoya-Hoya ini kan cukup lama juga Bung Lil. Yang kasih ulang itu bisa sampai 1 bulan. Iya. Aku si ulangnya ada si ulang ini nolai manyam. Iya kasih. Iya. Di pasar. Jadi ya itu yang saya katakan tadi, pro dan kontra terjadi, ada plus minusnya Bung Lil. Tapi bukan berarti Hoya-Hoya tidak juga memberikan keuntungan. Ada keuntungan yang didapat, keuntungan terhadap parkir karena di situ ada orang bayar, keuntungan terhadap pengelola, kemudian mungkin pajak bagi Bapenda karena juga harus ada izin dari Bapenda persetujuan ya Bung Lil. Iya. Tapi yang kali ini kereba persoalan izin Amila. Izinnya kayak dia masuk kayak keren. Oh iya, nol itu kapan? Ya mungkin karena terkait ini ada surat yang masuk ya. Saya dengar ada kan surat masuk ke Kesbank ini untuk supaya itu dilarang Bung Lil. Tapi kan memang banyak yang kasih keluar itu. Jadi ada mungkin dari Bapemda, ada juga mungkin dari kepolisian yang izin keramaian ya Bung Lil. Itu kan harus ada semuanya itu Bung Lil. Karena siapa yang mau menjamin keamanan di sana. Aku lenyek motor rona tai matu orang mau mau bertanggung jawab misalnya Bung Lil ya. Iya, ada komentar ini Amila. Bagusnya di pasar malam barang-barang yang unik-unik saja dijual, yang betul. Tidak ada dijual di pasar. Saya setuju itu. Cocok tuh. Bagus itu bagus. Apa nak sabum ya gay balu misalnya loyan atau tutup lobo apa dan sebagainya mega maku masa ibu ngali. Iya. Yang bagus itu adalah produk-produk yang katakanlah memang sangat jarang dijual di Baru Bung Halil ya. Itu baru. Contohnya elektronik yang belum umum di sini itu dijajakan di sana. Kedua ya kita juga mau produk-produk lokal yang ada di Baru seperti makanan-makanan khas itu juga ada spek khusus yang diberikan Bung Halil. Mestinya itu setiap ada event begitu ada tempat yang free yang diberikan kepada pemerintah yang gratis bagi masyarakat kita supaya dia bisa ada kan di Baru itu kan ada namanya Dekranasda Bung Halil ya. Dekranasda Dewan Kerajinan dan apa namanya itu yang punya Pemda itu Bung Halil ya. Industri dan sebagainya. Jadi dia dikasih spek misalnya 3x3. Semua produk-produk yang ada seperti bepa janda, bepa bolu, bolu cuke dan sebagainya, kacang-kacangan apa di situ. Disitulah poteng dan yang sudah disitulah semua dijajakan di Dekranasda Kabupaten Baru. Nah mungkin itu ada manfaat Bung Halil.
Jangan nanti ada event pameran di Makassar baru pergi cari keliling produk bawa lagi ke Makassar hanya seremonial saja. Tapi bagusnya kalau menurut saya ikutlah berperan di situ. Anda boleh masuk, saya kasih izin, tetapi kasih spek khusus untuk produk lokal kerjaan. Diorganis dengan baiklah siapa leading sektornya misalnya Koprindak isi barang-barang yang ada dalam di situ. Sehingga datang bupati, datang wakil bupati, datang pemerintah, datang dia bisa ke lokal. Sama dengan pameran pembangunan dulu Bung Alil kan? Iya, uang ngerasa dingin tuh pameran pembangunan biasa kok. Kan ada kerajinan-kerajinan angka nih agak sendok-sendok kemudian kerajinan. Angka tuh agak besar agak di. Begitu Bung Alil. Mestinya menurut saya seperti itu. Iya. Ada ini Om Milo yang komentar ini. Peratusin Intel TikTok. Wah, ini. Maka deh jika sudah dituangkan dalam surat berarti sudah ada pedagang yang mengeluh. Ini dari sudut pandang pedagang. Tapi betul. Dari sudut pandang ekonomi, pasar malam kan operasionalnya malam, jadi tidak terlalu berdampak bagi pedagang pasar katanya. Nah, koi rong ke pasar malam Bung Alil. Ini kan kita di Baru ini kan boleh dikata haus dengan hiburan Bung Alil. Jadi ko nengka pasar malam. Apalagi ku malam minggu Bung Alil. Kemana nih irita kolor hijau itu turun? Maksudnya kolor hijau agak boleh kege? Peninggalan apa nggak Indris waktu nama taji Bupati Beru warna hijau otoe kemana nih no tuh masyarakat narek ke deser napa anin ring roten no lo pasar malamnya karena malam minggu Bung Alil begitu. Jadi memang dilaksanakan pada malam tapi durasi waktunya yang begitu lama dan produk yang dijual sudah ada juga di pasar malam berarti orang kalau sudah belanja kan nggak mungkin belanja lagi di pasar kan seperti itu Bung Alil. Engkau tuh macam itu aja tuh engkau tuh waktu kalau kita di agama Islam itu balanca metode mengeli agak satu Muharram 10 Muharram nagas nih tuh Bung Alil kok Nesa kami agama balanca nanti. Iya, maka deh plastik ibalok memang nih di. Ya biasa masyarakat agak ya nobi ka mana kada talo pasar malang agak lo kada pa lo mak balanja sendal itu Muhammad kakak dia agak ya kada satu Muharram diusunnakan untuk belanja. Ya begitu. Jadi kesempatan juga ini melo mak balu ku pasar malam ya. Ya, seperti itu. Ya, oke. Masih bisa mungkin ada yang ingin komentar terkait dengan tema kita pagi ini. Bisa terkait dengan tema kita, bisa tadi terkait yang kita sebutkan tadi itu adalah ramai sekarang ini orang kan berpikir investasi, Bung Alil. Orang berpikir bagaimana sampah ini jangan menjadi perhatian pemerintah ketika ada misalnya event apalagi itu mendapatkan Piala Adipura. Tetapi sampah ini betul-betul dicarikan jalan keluar, jangan menjadi problem. Sama di samping rumah saya dulu ada bak di situ Bung Alil. Karena ada bak kecil di situ, hampir semua biar orang dari jauh bawa juga sampah basahnya ke situ. Akhirnya apa yang terjadi Bung Alil? Di radius 100 meter itu semua jenis lalat itu sudah muncul karena terkadang juga lambat diambil kan Bung Alil. Nanti meton itu makan kantong itu sama Bung Alil. Jadi akhirnya itu kasihan di dekat rumah itu dia tutup itu bak sampah. Tidak boleh lagi membuang sampah di situ karena memang terlalu dekat dari rumah dan padat kan rumah di situ Nah, sehingga begitu ditutup tidak ada lagi. Nah, orang masing-masing simpan saja di depan rumahnya lalu dijemput oleh petugas sampah. Tapi cocoknya itu yang yang bak sampah itu yang kontainer itu bagus kapan kalau tidak ada yang seputar yang kurang rumah, yang tidak ada lah. Jangan di yang padat rumah padaku. Dulu saya lihat program pemerintah itu Bung Alil ya, 5 sampai 10 tahun yang lalu lah seperti itu. Memang setiap tahun itu ada peremajaan itu kontainer sampah itu Bung Alil. Karena memang logikanya sebenarnya sampah itu tidak boleh berserakan.
Karena kapan dia berserakan kan ada kan kadang dibuat kayak bak saja Bung Alil, kayak bak batu merah gitu. Oh iya Segi iya. empat dikasih dibuang di situ kan. Nah itu yang kadang menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu pun saja kalau yang sampah yang dibuat di dalam kontainer kalau tidak dijemput pagi-pagi misalnya Bung Alil, itu sudah mengganggu udara lah, polusi dan lalat-lalat yang macam-macam itu yang besar itu sudah mulai bermunculan. Meskipun itu pun juga Makasih sudah ada banyak penutupnya. ini, Bislong. Ya. Engkau ada penutupnya kan Bung Alil? Iya. Nah ini menurut saya yang harus ada langkah konkret. Sekali lagi kan sebenarnya kita menginginkan pemerintah ini ketika ada persoalan ini bisa langsung dieksekusi langsung. Seperti apa solusinya begitu Bung Alil. Jangan dibiarkan menumpuk Bung Alil. Sampah ini kan bukan persoalan yang baru. Memang sering dipersoalkan oleh masyarakat kita. Iya. Apa harus sampai matawa ya. Pokoknya montro ni sini au dek naga. Apalagi nak kupas itu Bung Alil, kemarin Nikolue agak kutu dan sebagainya. Saya pernah dulu ada pengalaman Bung Alil ya. Iya. Waktu masih di Makassar, ada proyek saya dulu itu waktu saya fokus di lembaga LSM itu fokus kerjasama dengan Unhas. Jadi kita kerjasama dengan Unhas untuk membuat pupuk kompos dari sampah. Iya. Jadi semua sampah-sampah basah dari pasar-pasar besar di Makassar itu dikirim ke Unhas. Ada lokasinya memang di situ untuk buat kompos dan saya dengan beberapa teman yang mengelola itu. Itu cukup efektif sebenarnya waktu itu. Tapi itu kan proyek besar Bung Alil. Maksudnya didanai oleh lembaga-lembaga internasional ya. Mestinya kan sebenarnya yang begitu sustainable. Di Baru juga sebenarnya ada Bung Alil. Sampah yang dari pasar itu sebenarnya sekaligus juga ada pengolahan komposnya. Tapi saya tidak tahu jalan atau tidak itu. Iya, apa aku produksi mi dega meliwi milo. Nali ibu-ibu ya untuk bunga-bunga. Iya bunga-bunga babang. Iya seperti itu juga. Ya Malah di Sumpang itu kan kalau kita lihat di dekat ujung Batu itu ada kan tempat ada juga tempat pemilihan sampah. Tapi proyek-proyek itu hanya biasa proyek-proyek yang musiman saja Bung Alil. Sudah melalui proses pemeriksaan, sudah dipertanggungjawabkan dan sebagainya, sudah diperlihatkan bahwa ini pengelolanya. Nah, sudah itu selesai tidak ada lagi kegiatan. Atau kegiatan untuk mengikuti lomba di. Ya seperti itu. Jadi kadang kita ini memang terlalu banyak ya seperti itu saja. Dek maka dek menggugurkan kewajiban dek. Ya yang pentipuran Ibu Alil. Ya menggugurkan kewajiban ya tadi. Iya nah itulah yang sama. Nah hal-hal yang seperti itu tidak boleh lagi terjadi. Mindset kita sebenarnya sudah harus berubah Ibu Alil ya. Iya, oke. Nah, jadi kesempatan ini teman-teman semuanya yang aktif di sini, kita ini ada 25 yang live, ya silahkan di tab-tab layarnya Bung Alil. Iya, kemudian dibagi-bagikan. Di-share, dibagikan. Dan marilah kita menjadi penonton yang setia. Paling tidak setiap hari ketika ada kesempatan nonton mungkin dulu. Jangan sampai ada masukan-masukan yang berharga Bung Alil dan dilakukan oleh pemerintah amal jariah itu. Iya. Iya, karena bagaimanapun juga menurut saya satu dua orang berpikir berbeda dengan lebih dari satu dan dua Bung Alil. Iya, betul. Ya. Namun jago elena naseng. Oh, iya. Nama kedakwa lele nabi jama-jama-jamangi au negag. Iya itu jago ya Bung Alil. Mah kata sih. Adalah orang yang paling banyak mau mendengar. Oh, to jago Iya. Harusnya paling banyak mendengar. Banyak mendengar. Iya. Karena kalau tidak mau mendengar Bung Alil, alina melo jago ai siagato. Iya. Iya kan? Seperti itu. Maka de Elena mi maca di naseng Elena. Iya. Tapi engkau tahu kan ada kan juga itu pemimpin ya. Ya. Tidak semua kan juga mau menerima input-input atau masukan. Iya. Ada juga. Oh, ada juga Iya, ya meto mana sako alena meto buna ide punya gagasan. Padahal mestinya tidak seperti itu. Iya. Karena model pembangunan juga sekarang kan sudah mulai bergeser. Model pembangunan sekarang, terutama pengambilan kebijakan itu kan sudah model partisipatif. Watana tuh musawar dari demokrasi. Iya. Wah, tuh musawar ya. Kada ide na pamelo nala. Iya. Makur, engkau meto tuh makur. Oh enggak tuh ada. Yang bahaya begitu. Ya itu sudah bagian dari karakter sebenarnya kalau sudah seperti itu. Tapi nak dimerubah.
Katoma berubah apa tas cede-cede. Apa katoma itu biasa nak kelangi ide manu macawa-cawa bawa mede to net de to nama macawa-cawa bawa si sana lo kakek ro mai iya kali ngawe apa ide tak nak cerita ngoro kanja mah. Katoma mah ke rumah de. Dek mari kene lo langsung. Iya. Apa kato rek gensi-gensi naro apa dan sebagainya itu. Maka deh masukannya anu Tapi aku sebenarnya tuh pemimpin Milo sama nak iya mage pemimpin pemimpinnya harusnya mendengarkan cocok tasengnya nak maka dah ya tangkalinga tohoi kasih ajaran tidak ada nih kala efektif itu pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang suka mendengarkan mendengarkan aspirasi. Jadi ada beberapa kepala daerah saya pelajari kemarin itu Bung Alil ya. Saya tidak usah sebutkan di sini. Jadi dia itu barangkali kerjanya setiap hari hanya menyerap aspirasi saja dan menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat. Dia kan nama terlalu kayak bagaimana Bung Alil ya. Siapapun yang mau menemui dan mengasih saran, pendapat atau kegiatan, dia terima semua di ruangan. Dia pilih-pilih ya Bung Alil. Iya, dia pilih begitupun nakon kegiatan masyarakat nasi bicu apapun maksudnya nakon kewetuna, nakon dia sempat hari dia bahaja sangat pasting kai. Ya baru bawa pegau. Dia gagal mewah Bung Alil. Segenap pilkada tadi kalau mewah. Iya. Apa ya? Dia kalau mewah. Saya itu strategi makanya ya Bung Alil. Iya di. Iya, mudah-mudahan kematu kepala desa. Kepala desa. Iya. Mak Guru di. Iya. Dia kan kalau mau aja aku kewita tahu si sana tapi buka maka ada capu waktu dia pada capu waktu nasi gosok nih tahu. Enggak kalau mau. Ya itu sih kira. Lihat ini sesi pendaftaran dia mau pakai kalau kena pemat ini agak aneh ya mana sengir. Kere bosi nasi MP. Bosi MP nah elektabilitasnya elektoralnya di atas 90% ya Waniro. Iya. Oke. Ini kembali ke pasar ini, Om Milo. Pasar malam. Kok pasar malam ya. Iya. Dari segi sebenarnya keuntungannya pasar malam itu agak sebenarnya. Iya, keuntungannya apa? Ya menghibur kena ya. Apa angka hoya-hoya? Engkau naseng ada komedi putar, engkau nak ding engkau tu motor aga. Katu si bala-bala Iya mau bala-bala nak ding inontong. Aku kupasa nase kupasa pe kupasa beru de gaga. Iya. Iya. Itu kan hiburan-hiburan yang sesaat saja Bung Alil. Dan sebenarnya apa yang disuguhkan di dalam pasar hoya-hoya itu kan adalah sesuatu yang sudah bukan hal yang baru. Karena mereka ini dari tahun ke tahun kan ya tuh cule-cule na Bung Alil. Iya. Iya. Nah sandenan kasih Pak baru awan noler lah kutoka Pak Bung Alil Pak. Main tasi dek gaga Bung Alil ini. Iya di. Pokoknya tunggu ularnya keluar. Season 2 jam kene we mari. Gaga bulana. Jadi kalau saya secara pribadi Bung Alil, pasar malam itu tetap tidak bisa kita larang. Iya. Ya, tapi karena kita sudah mulai pahami bahwa ada dampak bagi pengusaha-pengusaha tradisional kita, pasar tradisional kita, makanya yang perlu dipikirkan bagaimana ada solusi yang namanya win-win solution. Agak kira-kira. Win-win solution itu sama-sama senang Bung Alil. Iya. Nah, berarti apa? Kita libatkan itu pengusaha-pengusaha lokal kita, pedagang-pedagang kita untuk berpartisipasi di dalam pasar malam itu. Kalau yang dari luar bayarnya 100.000 per malam, mereka cukup bayar 50.000. Harus ada proteksi terhadap pedagang kita, Bung Alil, supaya dia bisa kompetitif gitu. Kan 1 bulan ini berlaku pasar, berarti 1 bulan mereka produknya itu memang sepi pembeli karena sudah sebagian besar dijual. Tapi kalau mereka juga hadir di situ, dia bisa juga mendapatkan manfaat langsung. Tapi dikasih dispensasi. Itulah tugasnya. Ya narwa sama kada kemakam aja itu 100 soal, enak 50 nasebu. Kecuali kalau kayak ibu-ibu ini yang punya kerajinan tadi dan sebagainya ini, nah itu kan pemerintah punya
punya punya gawe. Jadi dia yang harus minta kepada pelaksana. Oke, saya kasih izin nih, tapi kasih spek untuk Dekranasda Kabupaten Baru untuk ikut juga berpartisipasi. Kamu kan kong kacara mapakoro akhirnya nanti pada malam minggu turun bupati sama ibu wakil pergi keliling-keliling sambil mampir di situ makan-makan kuliner dengan para OPD lain. Jadi kan bagus Bung Alil. Iya. Apa kata biasa ro zaman-zamanku ya Bung Alil. Ya mina ide perisi kasih ero pengusaha-pengusaha industri. Kalau pameran teku Jakarta. Itu sih. Ya lama anang yang ya produknya ya ni markisana ya ni agapatelo Jakarta ya ni sutranya. Isana le tu capu isutrai de igagal leso lina gagai. Mana aja nih. Jadi kan tidak memberdayakan juga Bung Alil. Malah kalau maunya saya kalau ada betul-betul event seperti itu bawa betul itu pengusahanya ke sana supaya dia bisa berjaringan, dia bisa cari pasar, boleh ya. Oke, jadi sekali lagi saya tidak berbicara terkait tadi itu ke dalam konteks baru paningana misesing maka dasi matu tahu bangilo padahal lain yang cerita. Karena saya ini lama menjadi pembina UKM Bang Alil. Bahkan saya pernah dikontrak sama Asia Foundation itu Bang Alil, Indonesia bagian timur. Iya. Menjadi pendamping dari pelaku usaha mikro. Saya keliling ke Papua, ke Biak, ke Maroke, Kalimantan seluruhnya dan Sulawesi seluruhnya. Semua sudah saya injak bandar-bandar itu Bang Alil. Iya, jadi yang paling menyedihkan saya itu kalau ke Papua Bung Alil. Magir. Aku loka ke Papua, loka melantik ke pengurus naro. Ada namanya pengurus Porda UKM Papua karena kita bikin namanya forum dulu, forum usaha daerah usaha kecil menengah Porda UKM. Iya. Nah, saya sebagai pendampingnya konsultannya di situ. Saya datang ke pengusaha-pengusaha lopo mana ke Pak Bajo lola ulanti Iya. Di sana loka minta lah pengusaha siri. Agak Itu balok-balok siriku pasai mana tuh Bang? Agak sana. Itu nauca-uca itu. Nauta di. Iya, rata-rata begitu jual pisang, jual sayur maka mandra samito. Pengusaha beribu megor apa makler na balu. Iya, seperti itu. Oke. Dia kan dengar sumpama Omilo kan supaya kan contohnya ku pasak pek tadi. Kan lokasinya Maluang. Luas ke di situ. Seumpama itu pasar malam kita adakan saja di dekatnya. Di pasar. Iya, seumpama. Di Tombe sebenarnya Bung Alil, tapi itu nak puji memang pasar Malangi lapangan itu nak puji Pak. Dia memang mau orang membeludak datang, ada orang parkir yang cukup dan sebagainya Bung Alil. Makrodi. Iya, Pak. Engkau tahu itu tuh puji lah dekon ke pasar malam Pak kesempatan tahu pati Agana. Ya cewek-cewek napa? Lo joka-joka. Maku ga. Iya. Lo traktir anggota. Iya. Makasih banyak kayak Kambel Lasuna sudah mengirimkan. Kan ada kopi teh di Omilo. Apa itu? Ada mie kopi tak? Belum ada Bung Alil. Belum ini cukup minum air putih saja. Maksudnya kalau belum ada itu ada yang kirim-kirimkan ke kopi-kopi ya. Iya. Atau apa jadi kita ini Bung Alil sebagai ada mie kopi sebagai masyarakat Kabupaten Baru Bung Alil. Iya. Ini kan saya lihat ini kalau kita lihat di media sosial, katona rumah keda sabar ki berupaya lada nih tajen nih. Karena kan sudah mulai banyak yang bersuara menuntut bagaimana itu kesejahteraan, apa sudah ada indikasinya tanda-tandanya hari ini pada ya Tommy teranggota si balas-balas. Iya. Tapi kan nape Omilo nape si aga nape lebih 100 zona Betul ana naro tanda-tanda na gitu mai. Tanda-tanda. Makro apa? Nole ya imaklumi mitomi jero kasih masyarakat ko berupa maguku masih samit ekonomi Bung Alil. Betul anero engkana gatu main investor tanda-tanda utama engkaga natu tanda-tanda maka da joke matu kawasan industri baru engka to na makutana wita maka da magan itu pabrik semenge engka to ngamaga matu ya kan seperti itu boleh jadi dimaklumi juga kalau ada yang bertanya seperti itu karena memang
terus terang saja ini makurame itu kasih orang kerja loker. Sehingga mega Thomas Bung Alil. Iya, dengan apa angka janji-janji nama aku kabar loh. Mungkin saja. Saya tidak tahu saya itu mengalir karena saya tidak baru mengikuti 100% pesta demokrasi kemarin ya Bung Alil ya. Jadi saya tidak tahu. Oke, Om Milo. Karena kita di penghujung acara ini, ya. Jadi untuk Anda semua yang ingin komentar terkait dengan tema kita pagi ini, silakan. Di komentar saja. Siapa tahu ada solusi yang ingin disampaikan atau apakah pendapat atau kede. Maku makan jahe, kapang he. Ini kan juga Bung Alil, Padang Kamana kan desa, kita masing-masing punya desa, punya kelurahan. Jadi kita tinggal di desa itu mempelajari betul itu apakah selama ada otonomi desa ini, selama jalan yang namanya ada dedeng kami itu gak manfaat nata sedikit desa ta. Kan bisa ki berpendapat. Karena apa menurut saya salah satu tujuan kenapa desa itu diberikan kewenangan yang cukup besar di dalam mengelola anggaran agar dia punya dampak ekonomi yang besar di dalam desa itu sendiri. Sebenarnya kan itu. Jadi bagi saudara-saudara kita, ya silahkan kalau ada misalnya potensi di desa saya, tapi ini belum dikelola, misalnya seperti itu. Bagaimana kalau itu dikelola ya? Kita kan bisa diskusikan di sini, membicarakan itu, Bung Alil. Jadi bagaimana kita menjadikan obrolan pagi ini menjadi kebutuhan kita bersama untuk sharing informasi terkait kebutuhan kita atau masalah-masalah yang kita anggap perlu dicarikan solusi di Kabupaten Baru ini. Dan tidak perlu segan-segan, tidak perlu sungkan-sungkan Bung Alil Pak. Oke. Iya, Loki bahasa Ugi. Ayo dito. Enak dito. Loki bahasa Indonesia pokoknya si campur nak di mana? Dito? Iya. Bisa semuanya. Dan tidak perlu di sini maksudnya terlalu kaku Bung Alil Pak. Santai media. Iya, santai. Seperti itu. Angkanya aneh. Amira. Siapa ini? Apa Amran maksudnya Amran PS Nero. Iya, Kiba kawasan industri baru. Kibar ya. Paratusin, kami sangat berterima kasih kepada pengusaha di Baru karena sudah membantu mengurangi tingkat pengangguran. Paratusin Intel TikTok. Berarti dari kapan ini pengusaha atau kapan ya? Bang Al, sebenarnya itu bosku memang harus diperbanyak loker terutama daerah baru. Karena banyak putra daerah terpaksa pergi merantau. Itaruh mani ijazah. Aku kan. Itaruh ijazah. Andi gani kede. Pemerintahan Pak Jokowi dana desa dikucurkan untuk mendirikan BUMDes. Mana itu BUMDes? Apakah sudah jalan atau tidak? Harusnya tiap desa itu ada BUMDesnya. Engkau mah BUMDes. Nah, itu tiap desa kapan? Pakanya kalau kamera tak bungala pasi pola menikik witat ya. Oh iya di. Setel itu aja mas. Tidak terasa itu sese. Tidak ada rencana ke Baru hari ini kan? Ya, ada rencana mau ke sana ke Pangalaka. Kalau ada nanti kita sama-sama ke MPP ngurus pajaknya dulu itu. Oke. Iya. Naseng harusnya BUMDes itu ada di desa tiap desa. Iya. Tapi di Kabupaten Baru itu setiap desa itu ada BUMDesnya. Karena apalagi nanti kita bahas juga tersendiri itu Bung Alil. Jadi kemarin kan kita sudah bicara tentang koperasi desa Bung Alil ya. Bahkan kita sudah kasih info kepada teman-teman pelaku yang sudah dipilih jadi pengurus kemarin dan sudah dilantik secara bersamaan oleh Bupati Baru ya.
Kita kan kemarin sudah kasih informasi terkait bahwa akan ada diambil koperasi percontohan ya, Bang Adil, iya. kemarin itu, dan diberikan prioritas utama oleh Kementerian Koperasi. Nah, saya tidak tahu apakah peluang ini ada ditangkap oleh Kopdes Merah Putih di Baru atau Iya, bagaimana, apakah Bang Adil. Yang dilepas kedua, saja? mungkin juga nanti kita bahas itu BUMDes, Bung Adil. BUMDes Iya. tersendiri belum dibahas ini, Bung Adil. Mungkin hari Kamis ya. Iya, nanti iya. Kita bahas khusus itu BUMDes itu, karena menurut saya ini kan beda Kopdes Merah Putih dengan BUMDes. Kalau BUMDes itu betul-betul aset desa, Bung Adil. Kopdes Merah Putih itu kan namanya juga koperasi, ya pemiliknya itu adalah anggota, Bung Adil ya, ya. siapa yang terlibat. Kalau BUMDes itu di aset desa memang. Nah, kita ingin bagaimana BUMDes ini betul-betul bisa berkembang untuk menjadi lokomotif ekonomi beriringan dengan Kopdes Merah Putih. Jadi apa yang dikelola oleh Kopdes Merah Putih itu tidak dikelola lagi oleh BUMDes, Bung Adil ya. Iya. Ada yang kedua, bagaimana supaya ada keberanian memang pemerintah desa ini untuk memaksimalkan itu BUMDes, Bung Adil. Karena dalam beberapa pengamatan kita di daerah-daerah lain itu kan BUMDes banyak yang memberikan manfaat yang luar biasa, Bung Adil ya. Iya, Yang sukses ya. Yang sukses. Iya. Itu terutama Betul. yang kalau di Baru itu termasuk Desa Batu Putih. Nah, Batu Putih, berarti Iya. bisa diundang Batu Putih nanti tuh bicara, Bung Adil. Iya, bisa nanti. Coba di lobi-lobi itu ya. Dia kita ceritakan yang termasuk simpan pinjamnya ya. Iya, simpan pinjamnya, kemudian ada juga usaha-usaha lainnya kayaknya. Iya, dan banyak usahanya. Jadi pendapat PAD-nya itu, pendapatan asli desanya itu cukup cukup lumayan ya per tahunnya. Iya. Per tahun ya. Iya. Itu bagus, itu berarti sudah ada aset yang bisa dikelola oleh desa. Bahkan tingkat kepedulian sosialnya misalnya untuk membiayai beasiswa untuk anak sekolah apa, itu sudah bisa dari pendapatan itu, Bung Adil. Iya. Ini Andiga nih, Bajo Wedito. Hampir tiap desa di Baru itu punya potensi. Sayang kalau di BUMDesnya tidak dimaksimalkan. Iya. Bagus kalau hari Kamis lah, supaya cukup waktu juga untuk menghubungi beberapa kepala desa untuk bicara terkait itu. Terutama dunia pariwisata sebenarnya. Di desa Bung Alil ini cukup bagus ini teman-teman ya, yang masih ada monitor hari ini. Iya. Di sana ada objek wisata namanya Baru Tunge itu. Iya. Yang dikelola itu sudah dikelola langsung oleh desa. BUMDes, iya. BUMDes ya, BUMDes. Jadi silahkan datang ke sana hari Minggu. Itu luar biasa, kita mendapatkan sejuknya alam, ada air terjun. Iya. Kemudian ya asik lah. Kemudian kalau Ada di situ kalau tantangan-tantangan. sudah ki mandi di situ, mau ki makan coto, ada juga di situ. Ada penjual coto? Iya, ada di situ. Di mana penjual coto? Di situ, di pas mau ki masuk di loket tiket itu, kan ada Iya. iya, di situ. Tadi mau coto kuda? Tani ke coto sapi, coto sapi. daging iya. Kontro ageng kato. Wendo kan jana tuh. Jadi Kalau sih kasih di loka kurar ya, Bung. Tapi pas saya agak motor ku anu ya itu nampak turun. Mobil hanya saya parkir di atas saja. Jadi sebenarnya nih Bung Alil hanya persoalan keterbukaan saja. Kalau desa mau mengeluarkan sedikit untuk didampingi dalam hal-hal seperti itu, mungkin banyak yang bisa jadi, Bung Alil. Iya. Apa dek tu yole makada ini mana jamai? Enggak bisa, Bung Alil. Iya. Apalagi kan iya. Ada keterbatasan. Iya. Keterbatasan ide-ide utamanya. Ide-ide. Apa itu ide? Mas Sulit tuh Omilo tuh. Oh, Mas Oli, Bung Alil. Ya itu pas kita itu ide-ide itu bawa. Aku ide kalau ide-ide gratis nih, Bung Alil. Ide-ide apa saja di sini silahkan ditangkap kalau ada bermanfaat. Pam-pam tuh sini mah pikir-pikir, Bung Alil. Mana kah? Agak sangat menjual ide. Dei balu ide Omilo Dei balu Iya. Apa? Ya, tapi maksud saya kalau ada yang betul-betul serius ingin didampingi, Bung Alil, itu kan pekerjaan saya sejak dulu sebenarnya, Bung Alil ya. Memberikan technical asistensi yang seperti itu. Mungkin saja bisa. Oke, untuk Anda semua. Jadi kesimpulan pagi ini adalah pasar malam menghiburkah? Ya, betul menghibur kalau pasar malam.
Iya, tapi apakah betul pedagang pasar ini mengeluh? Iya, tadi kita sudah berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin berkomentar. Iya, ada salah satu berkomentar ya, tapi 1-2 orang Ji. Iya. Tapi diharapkan kita sebenarnya di sini di acara ini semua atau apa perwakilan dari pasar menyampaikan ini. Mungkin ada yang belum mengikuti acara ini ya. Karena hari ini hari Selasa berarti tidak pasar Dekna pasar PKE so Selasa ya soe pasar Matirwali di hari Selasa pasar Matirwali ini hari Selasa. Ya, oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Om Ila sebelum kita pamit. Ya, saya pikir sudah jelas pesannya Bung Alil, bahwa ini kan teman kita yang selalu melaksanakan pasar malam dengan brand hoya-hoyanya itu kan hampir rutin Bung Alil ya. Iya. Memang di core bisnisnya memang dia di situ. Oleh karena itu untuk menghindari protes-protes warga terutama pedagang pasar yang merasa terdampak, di sini harus ada pemerintah yang menjadi mediator dalam arti bahwa setiap ada event itu ketika dia ingin masuk dimanapun misalnya di desa apa, di kecamatan apa dan sebagainya itu harus melibatkan usaha-usaha lokal yang ada dan itu diberikan dispensasi Bung Alil supaya mereka juga ikut berpartisipasi. Kita kan ingin usaha-usaha itu hadir tapi memberikan rasa nyaman, rasa damai kepada semua pihak. Artinya semua bisa mendapatkan manfaat di situ Bung Alil. Tidak ada yang dirugikan ya. Kan itu menurut saya solusi yang bijak. Pemerintah juga dapat manfaat dalam bentuk retribusi, masyarakatnya juga dapat manfaat karena dia bisa terhibur, bisa belanja dengan harga murah, kemudian petugas parkir juga bisa mendapat ada retribusi masuk menjadi pendapatan daerah. Tapi pedagang kita yang terkena dampak ini, pedagang tradisional ini juga bisa mendapatkan dampak ekonomi dengan hadirnya mereka ke dalam itu dengan dispensasi yang berbeda atau ada keringanan lah dibandingkan dengan orang lain. Kemudian kita berharap setiap event yang ada seperti itu ya spek khusus untuk kayak di Kranasda baru itu harus ada supaya betul-betul ada eksekusi ya, tidak hanya sekedar menghadiri acara-acara di hotel di mana dan sebagainya, tapi betul-betul dia melakukan pembinaan dan perhatian terhadap kelompok-kelompok industri yang ada di barat, terutama home industry Bung Alil. Oke. Seperti itu. Oke, untuk Anda semua, terima kasih banyak atas kebersamaan tak semua. Ini ada Ko Aseang, Assalamualaikum. Misol menyapa hari ini. Iya, oke, makasih banyak sudah gabung juga di pagi ini. Dan yang sudah mengikuti acara ini, baik yang melalui TikTok, kemudian di YouTube, seperti di Facebook juga, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda. Dan saya Alil bersama Bang Ilo, mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.